Hi all, welcome to Z Story. Kenalin, aku Cisha dan aku yang akan menemani kalian semua 10-15 menit ke depan ngobrolin hal-hal seru, hal-hal konyol, dan bahkan kita bisa dapat insight-insight yang menarik nih. Tapi aku nggak sendirian, aku ditemenin sama Kalisha Taurat yang biasa dipanggil Kalisha. Kalisha ini lagi belajar sekaligus mungkin bekerja juga tapi di Jerman. Dan dia tuh lagi menjalani proses yang namanya Ausbildung. Dan kalau misalnya teman-teman mau tahu, please pantengin terus videonya karena kita bakal dapat cerita-cerita lucu dari Kalisha. Oke deh, please welcome Kalisha. Hai, Hai Kalisha, apa kabar? baik, how about you? Baik, puji Tuhan. Gimana nih di Jerman? Baik sih, cuacanya juga lagi bagus karena sekarang lagi perpindahan cuaca juga dari summer ke Herbst, gugur. Nah, tapi selama musim gugur itu ada nggak kegiatan-kegiatan yang lo lakuin selama lo libur mungkin? Kebetulan kita udah mulai masuk lagi ya sekolahnya sama kerjanya gitu, jadi udah mulai fokus juga buat ujian-ujian yang mendatang. Ada rasa-rasa yang kayak pengen pulang ke Indo atau kangen Indo, masakan Indo atau kayak gitu-gitu pasti ada kan? Pasti ada dong, kayak kangen sama, karena suasananya bener-bener beda banget ya di Jerman sama di Indo. Jadi pasti kayak dari makanannya, orang-orangnya, semuanya tuh beda. Jadi of course kangen banget sama Indo. Tapi ya Jerman juga indah ya, maksudnya kayak Ya, segala-segalanya udah bagus banget. Dan kemarin kan gue sempet tuh ngeliat story-story lo di Instagram, mungkin di sosial media. Sering banget ya traveling ternyata. iya. Karena Untuk menutupi homesicknya lo atau kayak gimana tuh? iya, itu pertama itu, dan kedua juga transport di Jerman tuh gampang banget gitu buat keluar kota, keluar negeri di sesama Eropa ya. Jadi kayak mendukung buat jalan-jalan. Nah kan tadi gue sempet nge-spill bahwa lu itu bekerja sekaligus belajar juga di sana dan itu kan dinamainnya Ausbildung. Mungkin teman-teman juga pada nggak tahu Ausbildung itu apa. Boleh dong ceritain secara singkat aja tentang Ausbildung ini. Jadi Ausbildung itu adalah program pelatihan vokasi di Jerman yang menggabungkan antara teori di sekolah sama praktik di tempat kerja. Dan di Ausbildung ini bidangnya banyak banget, gak hanya kesehatan tapi juga ada teknik, industri, terus kayak pokoknya banyak deh pilihannya, ada gastronomi juga, perhotelan, gitu-gitu. Nah, biasanya itu Ausbildung berlangsungnya selama 2-3,5 tahun, dan selama program Ausbildung itu kalian digaji setiap bulannya sekitar 1.000 euro. Di bidang apapun gajinya sama segitu. Nah, nanti baru beda-beda setelah lulus Ausbildung, gajinya baru lebih tinggi gitu. Sempat nge-spill bahwa banyak perhotelan, masa ada segala aspek gitu ya bidangnya, perhotelan, mungkin juga kesehatan dan tadi mungkin bidang sosial kayak hukum gitu-gitu berarti kan ada. Nah, itu berarti tidak menutup kemungkinan buat anak-anak yang SMK pun bisa ikutan Ausbildung gitu ya. Ya bisa banget, apalagi kalau SMK-nya kayak perhotelan, kan ada ya di situ gitu-gitu. Itu lebih spesifik, jadi lebih gampang karena mereka udah tahu basic-basicnya gitu kan. Sedangkan sebenarnya pada dasarnya Ausbildung itu adalah anak-anak yang mulai dari nol, jadi with zero knowledge terhadap bidang yang dia pilih gitu. Oke. Nah kan lu ini kan berarti apply sendiri atau lu pakai agent gitu Sal untuk ke sana? Kalau aku kebetulan pakai agent, namanya DSW Centrum. Dia itu nggak hanya ngurusin aku di Jermannya, kayak rumahnya, terus gitu-gitu. Mereka juga ngajarin bahasa sih. Jadi aku belajar bahasa sama diurusinnya sama mereka gitu. Kan tadi lu belum sempet nge-spill lu ini di bidang apa nih? Oh, kebetulan aku keterima di bidang Medizinische Fachangestellte, itu adalah asisten dokter. Oh, di Jerman lo ya, masa asisten dokter di Jerman tuh. Nah, tadi udah bahas Ausbildung, sekarang mau bahas ke bidangnya Kalisha ini, asisten dokternya. Ada nggak sih cerita lucu, cerita seru, konyol gitu yang pernah lo alami selama menjadi asisten dokter? Mungkin kan ada culture shocknya juga pasti kan ya? Ya pastilah, pasti ada banget.
Terus itu gimana tuh ceritanya atau kayak cara menanggapinya? Awal-awal banget ke Jerman itu aku masih di waktu-waktu aku probate site itu dimana kita uji coba. Jadi kita dikasih 1 hari dimana kita ngeliat keadaan di tempat kerja kita. Terus kita ditanya nanti di akhir, kamu beneran mau kerja di sini atau enggak? Gini loh tempat kerja kita gitu. Dan di situ aku shock dikit karena kebetulan aku di praksis ahli dermatologis. Jadi dia kulit. Dan kebanyakan orang Jerman itu suka infeksi di bagian kemaluan gitu. Jadi dan aku tuh masih yang kayak tabu gitu loh kalau soal ngelihat like misalkan alat kelamin laki-laki atau gimana gitu ya. You know what I'm saying? Jadi di mana tapi mereka bener-bener kayak namanya check up kulit. Mereka harus full, like buka baju gitu. Yes. Ya udah, akhirnya mau nggak mau aku lihat kan kayak how it works, the process gitu-gitu dan gimana dokternya ngelihat through the skin gitu-gitu kan. Nah, ya udah aku shock aja karena mereka harus buka celana dan aku harus disinfection. Jadi lukanya itu harus dibersihin. Itu aku sempet shock aja sih. Karena I've never seen it, terus tiba-tiba aku harus lihat gitu. Dan lu pindah ke sana harus mempelajari dan melihat langsung seperti apa ya kita bakal shock juga sih. Makanya, sedangkan di Indo kan ya kita kayak belajar dan itu juga ngelihatnya dari gambarnya juga like cartoon, bukan yang kayak actual human beings gitu loh. Jadi agak beda. Oke lanjut. Nah, lu punya nggak cerita-cerita yang baru aja terjadi dan itu menurut lu kayak, waduh, bener-bener di luar ekspektasi lu banget, yang kayak kok bisa ya ini terjadi gitu selama lu jadi asisten dokter ini? Ada sih, dan kebetulan emang baru banget terjadi, literally like last week. Jadi gimana ya, kita memang bukan dituntut sih, diharapkan untuk bekerja under pressure ya, kayak dan think fast, kayak apa yang harus kita lakuin kalau misalkan pasien kita gini dan gitu karena di bidang kesehatan everything are just emergency, kayak lo harus tahu pertolongan pertama dan kayak gitu-gitu deh, hal-hal yang emang important dan gak bisa ditunggu, like 1 second are just so important gitu. Dan baru kemarin gue dapet pasien yang emang Geisterbehindert, jadi dia berkebutuhan khusus gitu. Berkebutuhan khususnya tapi bukan yang kayak physically tapi mentally, jadi inside your brain. Dan memang kita kalau udah tua lama-lama memori kita tuh berkurang gitu, jadi cepat lupa atau short memory loss gitu-gitu, atau suka kayak berbayang gitu-gitu deh. Nah, ada oma-oma umur 90-an ke atas gitu, dia tuh padahal duduk di kursi roda, ya kan? Nah, gue itu di situ posisinya harus check up dia. Memang dia setiap minggu tuh datang buat check up like blood pressure, gula gitu-gitu, urin dan segala macam itu gue cek. Nah, setelah selesai check up itu, semua pasien tuh harus tunggu di ruang tunggu. Nah, nanti yang dijemput ya dijemput. Apalagi kalau oma-oma biasa dia punya kayak semacam Schwester, kayak suster yang ngejemput dia gitu, iya. Ya udah, akhirnya gue mikirnya kayak oke nih oma-oma duduk di kursi roda, dia nggak mungkin berdiri gitu kan, kayak mikirnya kan gitu ya. Ya udah, akhirnya gue kayak suruh dia tunggu di waiting room, kayak nanti suster ini datang ya, tunggu di sini ya oma gitu, kayak biar gue bisa next ngecek ke patient gue yang selanjutnya gitu. Ya udah, nggak lama, like 5 minutes or 10 minutes, susternya datang ke bagian yang ngedata pasien, bilang kalau misalkan dia mau ngejemput oma A ceritanya. Nah, terus ya udah tuh gue bilang dong ke susternya, iya dia di ruang tunggu, lihat aja. Terus kayak susternya bilang enggak, tadi nggak lihat gitu. Pas gue lihat tinggal kursi rodanya doang, kagak ada omanya. Langsung nyari oma karena mikirnya oke, dia duduk di kursi roda, dia bungkuk dan nggak mungkin jalannya cepet. Yang dites yang ngelihat nenek ini gitu. Oh iya tahu. Udah digituin tapi kayak nggak ada, jadi
tanpa mikir lama-lama gue langsung call polisi. Di sini tuh 110, dan itu tuh udah sampai dibantu sama kolega-kolega gue yang lain buat nyari nenek-nenek ini gitu. Dan untungnya gue salut juga sih sama keamanan di Jerman itu, langsung ketemu for like 2 or 3 minutes, tiba-tiba ada 2 polisi yang datang ke rumah sakit bawa nenek itu gitu. Terus pas kita tanya ke polisinya nih nemunya di mana, dia udah di bawah. Jadi tuh kayak emang rumah sakit kita tuh agak nanjak dan dia tuh udah di bawah. Kayak kok bisa jalan secepat itu gitu. Tapi memang orang Jerman tuh umurnya panjang-panjang dan mereka masih bugar, masih bisa jalan. Cuman apa ya, kita mungkin buat nenek ini tuh didudukin di kursi roda mungkin karena biar aman aja kali ya. Kalau physically dia masih apa ya, masih fresh gitu. Iya, tapi ya memang sih, maksudnya kayak untuk umur segitu dari atas bukit turun ke bawah bukit itu juga udah kayak cepet banget. Last question, gue mau nanya, ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman semua di luar sana yang mau Ausbildung dan mungkin juga mereka mau jadi asisten dokter nih, Hal? Ada nggak kayak petua-petua kali ya? Experience lu juga udah lumayan banyak nih, jadi boleh dong di-sharing ke teman-teman semuanya. Boleh. Menurutku buat yang pejuang Ausbildung ya, nggak hanya di bidang kesehatan tapi di bidang apapun, kalian pertama harus confidence, karena confidence itu apa ya, emas deh. Kayak menurutku pribadi, without confidence you won't be able to, kayak nggak bakal berani nanya gitu-gitu segala macam. Dan itu penting banget di Jerman, karena kalau kalian nggak nanya ya first of all kalian bakal kayak ya nggak bakal maju gitu. Dan kedua, it's okay to fail, karena jujur aku personally I have failed too, kayak di pas lagi ujian bahasa sama pas interview, and that's okay karena without tasting failure kita never truly appreciate the power of resilience. Jadi kita apa ya, through falling menurutku we learn to rise stronger. Dan every step back itu a lesson to this guys, pushing us closer to success. Jadi jangan ngedown terus kayak udahlah kayaknya ini bukan passion gue atau gimana gitu. Karena apa ya, every efforts pasti ada hasilnya gitu, gak mungkin sia-sia. So you just have to break a leg dan jangan cepet ngedown, karena key to success is always a hard work and a positive mindset. Nah itu dia guys, tadi pokoknya jangan patah semangat, jalanin yang emang kalian mau jalanin sekarang, dan pastinya jangan setengah-setengah juga, karena kalau kalian setengah-setengah juga nanti hasilnya setengah-setengah. Kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang Ausbildung, sebenarnya udah banyak banget di internet atau di sosial media. Kalian bisa searching dan mungkin ada banyak tuh jurusan-jurusan yang bisa kalian ambil. Thank you so much teman-teman yang udah nonton. Bye Kalisha. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Thank you Kalisha.